Halo semuanya, kembali lagi di Untung Putra Channel. Kali ini gua mau bikin video iseng karena motor lagi sebagian besar ngumpul di rumah. Jadi gua mau bikin iseng, bahas satu persatu sama manasin satu persatu. Kita mulai dari yang paling ujung. Ini kali ini ada 6 ya. Dari Honda Scoopy, terus Honda Rucus, ada Vespa GTS 300, Vespa Primavera Shine Waterspoon, ada Kawasaki Z800 sama CBR 600 RR. Langsung aja kita bahas satu persatu. Oke, kita mulai dari yang ini. Jadi ini motor, sebenarnya ini yang mana ya, motor kesayangan gua. Ini Honda Scoopy 2018. Ini gua pakai harian. Motor ini gue dapet second saat itu di OLX, tapi kilometernya masih 90 perak di tahun 2019 gue dapetnya. Ini motor enak banget, nggak ada keluhan sih sampai saat ini sih. Motor ini bener-bener motor enak. Nah, kita bahas ini dulu aja deh. Kuncinya, ini kuncinya ya, semuanya ya. Jadi ini dari urutannya dari sini ke sini ada Honda Scoopy, ini kuncinya. Terus tuh Honda Rucus, kuncinya ini kayak kunci motor jadul ya, tapi panjang. Itu GTS 300, ini kuncinya, ada remote-nya, jadi buat buka jok ada dari sini. Ini kuncinya Shine Waterspoon karena masih baru, itu kilometer masih 0 ya. Terus Kawasaki Z800 itu kuncinya ini. Ini udah immobilizer. Jadi mulai dari sini Vespa Z800 sama CBR 600 RR terakhir ini udah immo. Kita mulai dari ini aja dulu. Ini. Ini gue dapet dulu kilometernya 90 perak. Nah, sekarang kita lihat deh berapa. 4.000. Ini jarang banget dipakai emang. Nah, karena ini motor ini harus standar 2 kalau nyalain Matic begitu ya. Tangan satu. Mentok dah. Gak apa-apa. Udah panasin aja. Begini suaranya. Barangkali kan kalian di sini ada yang belum pernah dengerin suara Scoopy kan. Nih, dengerin suaranya gini. Ini Honda Scoopy 2018. Ini kayaknya motor nggak bakal gua jual sih. Sebenarnya ada satu lagi motor yang nggak akan gua jual, itu Yamaha Vino, tapi lagi dipinjemin ke temen karena di sini nggak kepake, jadi biar dipakai sama temen aja. Oke, ini cukup ya untuk Yamaha Honda Scoopy. Oke, ini kalau speknya udah pada tahu semua mungkin ya, 110 cc. Tapi untuk spesifik gua bikin satu video sendiri ini malah belum pernah. Ini mungkin mau gue bikinin deh. Perlu nggak kira-kira? Tulis di komentar ya. Lanjut. Ini Honda Rucus. Motor aneh, bener-bener aneh. Bisa buka. Ini ada sarungnya. Ini lepas dulu aja biar kelihatan. Ini tutup. Ini Honda Rucus 2011-2012. Ini dapat full paper. Sebenarnya nggak niat beli motor ini, tapi kemarin tiba-tiba ada customer di Untung Store nawarin, lagi butuh duit, menjual salah satu koleksinya. Dia ada 2, dijual 1. Ini tangan pertama dari baru, dulunya 77 juta katanya, full paper ya. Pajak masih panjang sampai 2021. Kilometer baru 1000-an. Bayangin dari 2012 sekarang 1000-an. Nah, 1000
79 perak. Kuncinya kita cobain. Ini nggak ada indikator sama sekali, cuma kita start aja bisa. Udah dengar? Susah nyala nih. Ini karena masih dingin ya. Ini berapa bulan Bu? Mungkin hampir sebulan nggak dinyalain. Untuk buang. Ini kemarin dia ada di dalam rumah, ini baru dikeluarin. Jejer-jejer gini. Nggak ada cuknya juga soalnya. Nggak rupus, ada suaranya. Coba dengerin. Suaranya kayak motor-motor Honda Matic lainnya sebenarnya. Mesinnya pun juga sama. Cuma ini ada radiatornya. Keren. 2011 loh udah ada kayak gitu kan. Cuma 70 km/jam maksimal. Ini mungkin biar nyala aja dulu ya. Ini juga nyala lampunya tuh kalau depan. Jangan deh, ntar bau. Jadi matiin dulu aja. Next kita ke GTS 300. GTS 300 ini motor yang gila sih, tenaganya badak banget. Ini X-Max udah kalah jauh lah. Kalau untuk tenaga torsi, ini bisa ngimbangin Moge kalau lagi touring. Ini pasti ngejar lah. Moge mau jalan berapa juga ngejar. Kalau touring ya, di sini nggak ngomongin speed, nggak ngomongin apa, tapi ngomongin lagi touring. Touring kan yang dibutuhin torsi dari awal ya. Tarikan dari 0 ke 100 itu. Jadi ketika kita ketinggalan, ngejarnya gampang banget. Ini karena 0 ke 150 tuh gampang banget ngejarnya. Ini 2019, kilometer juga baru 1000. Ini gue beli dulu, kenapa ya? Ya beli aja sih. Beli tapi banyak nggak dipakai ternyata. Dulunya masih sering touring. Karena buat motor gantian, biasa touring bawa 2 motor, sama satunya Moge, satu ini sama temen gitu. Nanti gantian kalau lagi capek. Sekarang karena ada lagi masa pandemi kayak gini pada nggak touring ya, jadi sekarang jarang dipakai. Tapi ini akhirnya mau kita jual aja. Ini dijual 98 juta opennya. Nanti deal-dealannya lewat WhatsApp aja kalau kalian minat. Kita cek coba. Ini udah immobilizer. Ini bisa pencet. Kalau dibuka sini, buka tuh. Nah, joknya buka. Ini buat buka jok kalau itunya. Juga udah lama. Nah, 1800 kilometernya tuh. Pencet rem. Nah, mantap. Ini nggak ada PR sama sekali ya. Benar-benar kondisinya perfect. Motor ini dulu barunya hampir 110 juta. Sekarang ya masih segituan lah, 100 juta lah pokoknya. Nanti kita bisa ngomongin dah. Ini bedanya sama ini. Ini motor lebih gila lagi. Maksudnya ini motor sebenarnya lebih murah dari GTS 300, tapi harganya sekarang lebih mahalan Primavera yang ini. Juga standar. Oke, mungkin cukup karena ini harus standarnya dia angkat, agak repot. Next, kita ambil kuncinya dulu.
Nah, kuncinya Primavera yang ini. Ini sih sebenarnya sayang ya mau nyalain, tapi ya karena buat ini semua. Ini cerita lagi, ini di bulan Juni 2020 gue sebenarnya nggak niat beli Vespa ini, tapi ada temen yang paham Vespa, jadi nawarin, lo mau ngambil nggak gitu. Saya nggak diambil gitu. Ambil apa? Saat itu nggak ngerti ini apa Sean Waterspoon siapa juga nggak ngerti. Akhirnya harganya berapa? Primavera 150 cc 85 juta. Gue bilang sih saat itu mahal banget sih ya, karena Primavera yang biasa tuh 40 jutaan, karena ini special edition jadi mahal. Di sini emang tulisannya Primavera ABS Waterspoon tuh. Emang aslinya nih Waterspoon 150. Nah, ini akhirnya ya udah, akhirnya itu saat itu booking fee 15 juta ke Vespa. Terus baru September kemarin turun motornya dan pelunasan. Di hari pertama pelunasan, ini gue kan 85 juta nih. Di hari pertama pelunasan, gue belum ngiklan pun ada yang nawar 150 juta saat itu. Kaget juga sih, motor yang aneh begini. Ini ada video, gue bikin video sendiri kemarin, bisa cek di link. Di sini nggak gue unboxing lagi ya, jadi karena kemarin udah gue tutup lagi. Jadi ini salah satu yang sayang gue jual juga kalau nggak ini ya, karena gue nggak bakal kebeli lagi nih kalau laku nih. Misalnya gue jual 150 juta sekarang, belum tentu gue mau beli lagi gitu suatu saat nanti, karena ini gue belinya harga retail. Nah, ini juga kilometernya 0 kilometer ya. Jadi ini naik dah, biar karena ini judulnya manasin semua motor, jadi ini. Wah, mantap ya warnanya tuh, intip-intip dikit lah. Ini motor cantik banget sih warnanya. Tapi kalau untuk repaint sendiri sebenarnya bisa juga, cuma originalitasnya yang nggak dapet. Ya, cukup kali itu, karena ini baru. Gue sayang dibeli buat apa ya, disimpan aja sih. Sayang, ini gue lepas lagi aja. Next kita ini ya, Z800 2000. Ya deh, mau keluar susah. Keluar lewat mana nih gue nih? Sempit. Kuncinya ada di sound tadi. Ntar kita ambil dulu kuncinya. Kuncinya ada di sini. Nah, yang ini sekalian aja gue ambil dua-duanya. Ini punyanya ini punyanya dia. Oke. Ini cerita dikit. Kalau ini Kawasaki Z800 2013. Ini udah nggak ada PR kecuali pajaknya off 2 tahun. Kemarin sebenarnya ini juga niatnya bantuin temen, karena pas pandemi kemarin usahanya terdampak, jadi dijual karena butuh duit. Tapi nggak murah-murah banget sih, akhirnya sama aja karena gue udah benerin rapiin semua. Sekarang udah enak, motornya udah nggak ada PR lagi kecuali pajak off 2 tahun. Ini kalau mau pengen dengerin suaranya, ini suaranya adem. Kilometernya 33.000. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak dimarahin tetangga ya. Ini knalpotnya Scorpio 4 silinder 800 cc.
siang kita udahan aja. Ini yang lebih berisik lagi sih nanti. Oke, nih kita matiin dulu. Udah 800 udah. Oke, bentar aja. Karena berisik, nggak enak sama tetangga. Ini juga gua jual di Untung Motorshop. Sekarang dijamin paling murah di Indonesia untuk di iklan. Coba bisa cek kalian di Instagramnya Untung Motorshop. Next, kita ini motor balap gua. Jadi ini motor ini sebenarnya motor balap, motor track ya, yang biasa gua pakai buat nyentul. Tapi karena udah nggak nyentul lagi, udah jarang nyentul, gua balikin body standar. Kemarin di repaint dari merah hitam ke liverynya Repsol, di cat warna garage. Jadi ini speknya masih balap sih. Jadi semuanya settingan ECU-nya juga balap. Bannya pun juga masih ban slick. Ini kalau ban slick itu kalau masih begini berarti masih ada. Kalau ini bolongannya masih ada berarti masih tebal. Knalpotnya pakai WRC. Kemarin diganti mid pipe-nya biar lurus sama si Arkan. Ini 2008 ya. 4 silinder 600 cc. Udah gua bikinin juga videonya di mana namanya? Di video sendiri. Kita dengerin aja suaranya. Udah netral ya. Oke, engine-nya start. 1, 2, 3. Berisik. Yang ini sih berisik banget sih karena ini motor race ya. Mungkin cukup sampai situ aja. Nih motor-motor gua yang kebetulan lagi ada di rumah. Yang nggak di rumah ada Vino. Yang belum datang sampai saat ini adalah ZX25R. Kalau kalian suka video kayak gini, gua akan bikinin lanjutannya. Jadi ketika ada motor baru lagi, kita bikinin video begini. Bisa komen di bawah kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jadi bahas satu persatu sambil nyalain satu persatu. Jadi mungkin cukup kali ini, video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen buat dukungan kalian di video gua selanjutnya. Dadah.